Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sunan Giri. Kami di sini akan membuat video presentasi untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas pengantar bisnis dengan dosen pengampu Misbahul Munir SEMM. Di sini kami terdiri dari 4 kelompok yang dimana masing-masing kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Mari silakan simak videonya. Pekerjaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Dan bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan pengelolaan perusahaan bisnis adalah suatu rangkaian pekerjaan di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya di sini akan membahas tentang planning, organizing, directing, dan controlling. Apa sih itu? Nah, planning itu adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi yang membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi serta pengembangan rencana aktivitas kerja organisasi. Organizing itu merupakan fungsi kedua, yaitu pengorganisasian didefinisikan sebagai proses penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan-tujuannya. Directing itu seperti commanding. Fungsi ini berhubungan dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, controlling. Controlling ini yaitu pengawasan, mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan secara benar dan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula. Cara mengelola perusahaan yang baik adalah memiliki strategi usaha dan deskripsi produk. Pemilihan manajerial perusahaan. 1. Memiliki strategi usaha, yaitu hal yang utama dan hal utama yang perlu dilakukan sebelum memulai suatu usaha. 2. Melakukan analisa atau survei lapangan. Sebelum kita memasarkan suatu produk, kita harus menyurvei lapangan agar produk kita banyak diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, yaitu membuat laporan keuangan. Hal ini memudahkan kita memantau pengeluaran dan pemasukan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu menjaga kualitas produk. Kita harus memberikan kualitas produk yang baik agar pelanggan dapat mengingat nama, label perusahaan, dan toko kita. Jangan pernah mengecewakan pelanggan dengan memberikan kualitas produk yang menurut. Ada 3 strategi generik yang dapat dilakukan untuk menangani krisis, yaitu yang pertama strategi defensif dengan mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa dan membentengi diri dengan kuat. Yang kedua, strategi adaptif dengan mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Yang ketiga, strategi dinamis dengan melakukan investasi baru, menjual saham, meluncurkan produk baru, menggandeng kekuasaan, dan melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.